Halo guys, apa kabar? Di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa sih bedanya file paspec.yaml dan paspec.log di project Flutter kita. Kadang kita bingung kenapa ada dua file paspec, namun beda ekstensi, yang satu pakai YAML, yang satu pakai log, ya. Apa sih bedanya? Oke, kita langsung saja. Yang pertama ada file paspec.yaml. Ini merupakan file konfigurasi utama yang ada di dalam project Flutter, teman-teman. File ini berisi informasi seperti ada nama aplikasi, deskripsi, ya, versi, dependency, dan juga konfigurasi lainnya seperti aset, font, dan lainnya. Banyak lah pokoknya. Lalu apa bedanya dengan file paspec.log? Sebenarnya file ini tuh simple banget, teman-teman. Yaitu berfungsi untuk mengunci versi yang sebenarnya digunakan dalam aplikasi. Lah, kok sebenarnya maksudnya apa? Apakah di paspec.yaml ini versinya nggak valid? Ya, bingung kan? Maksudnya adalah di paspec.yaml ini, teman-teman, sebenarnya dia juga menggunakan version, tapi bentuknya bukan concrete version. Bisa dikatakan dalam bentuk range. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, kalau teman-teman pernah menuliskan sebuah package version di paspec.yaml, pasti kalian akan menemukan keyword seperti ini ya, caret, kemudian atau lebih dari sama dengan, ya, any, dan lain sebagainya. Ini apa sih ini? Nah, inilah yang disebut dengan range ketika teman-teman menggunakan version di dalam paspec.yaml. Makanya perlu dikunci atau lock oleh si file paspec.log biar si aplikasi itu tahu teman-teman tuh sebenarnya menggunakan package versi berapa, jadi nggak bingung gitu ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama bentuknya adalah ini apa ya, tanda petik atau apalah ya, ini biasa disebut caret juga, 1.0.0. Ini artinya teman-teman akan menggunakan package dengan minimal versionnya 1.0.0 dan kurang dari 2.0.0. Kenapa ada 2.0.0 padahal saya tidak menyertakan versi 2.0.0 di sini ya. Nah, di sini maksudnya minimal menggunakan versi yang teman-teman tuliskan di sini, tapi tidak melebihi major versionnya ya. Major versionnya tuh yang ini, yang di depan. 1, kemudian yang di tengah ini namanya minor ya, atau minor. Kemudian yang terakhir ini adalah batch. Nah, ini ketentuan ini disebut dengan semantic version. Teman-teman bisa coba search aja, namanya semantic versioning ya. Di sini sudah ada ketentuannya untuk penulisan version. Ya. Nah, tuh. Yang pertama namanya major, kemudian yang tengah itu minor ya, kemudian yang ketiga itu adalah batch. Teman-teman coba baca aja, pelajari bagaimana cara menuliskan version pada aplikasi teman-teman. Gitu. Di sini juga ada ketentuan mengenai penulisan alpha, beta ya, dan lain sebagainya. Oke? Itu untuk versi dengan penulisan seperti ini. Yang artinya minimal versionnya adalah yang teman-teman tuliskan dan tidak melebihi major version di atasnya. Saya kasih contoh lagi. Misalkan di sini teman-teman masukin versinya 1.0.0. Lalu beberapa bulan kemudian package versinya di pub.dev update jadi 1.8.0 misalkan. Maka ketika file paspec.log nanti dibuatkan, yang tertera di sana adalah versi 1.8.0 teman-teman, bukan 1.0.0. Tapi bagaimana kalau nanti di pub.dev versinya berubah menjadi 2.1 misalkan. Maka di paspec.log tidak akan berubah menjadi 2.1 teman-teman. Tetap ke versi yang 1.8 ya, tidak melebihi major versionnya gitu. Ya, semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, lanjut dulu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa memasukkan versionnya dalam bentuk range seperti ini teman-teman ya. Lebih dari versi 1.0.2 dan kurang dari versi 2.0.0 gitu. Atau cuman satu doang gini juga bisa ya. Selanjutnya ada juga yang namanya any. Any itu apa sih? Any itu teman-teman memberikan kebebasan buat Flutter untuk menggunakan versi terbaru yang kompatibel sesuai dengan repository yang teman-teman gunakan. Entah itu dari pub.dev, git, atau local path misalnya.
bebas ya. Yang pada intinya adalah menggunakan versi terbaru yang sudah dipublish oleh si pemilik package tersebut. Kalau teman-teman menggunakan any, perlu hati-hati ya, takutnya nanti package teman-teman tidak kompatibel dengan package yang lain. Karena kadang package itu saling membutuhkan antar package gitu ya. Oke, berikutnya ada yang bentuknya seperti ini teman-teman. 1.0.x atau 1.0 bintang. Ini maksudnya adalah kita pengen versi patch-nya nanti fleksibel ya, terupdate menjadi yang terbaru dan yang kompatibel dengan aplikasi kita. Jadi yang belakangnya aja nih, yang patch-nya aja nanti yang fleksibel, yang akan diupdate ke versi terbarunya. Berikutnya ada dalam bentuk negasi atau tanda seru. Ini artinya teman-teman ingin menghindari versi spesifik ya. Versi ini teman-teman jangan deh pokoknya. Jangan sampai terinstall versi 1, 2, 3 ya. Kalau ada versi ini skip, gunakan yang lainnya aja, yang terbaru gitu. Ini maksud dari version jenis ini. Ini jarang digunakan sih memang. Jujur aja saya belum pernah menggunakan yang ini ya. Saya seringnya pakai yang ini dan juga yang terakhir ya, yaitu kosong. Teman-teman juga bisa tidak memberikan spesifik range version langsung ke Flutter-nya atau ke file paspec.yaml. Kalau teman-teman tidak memberikan versi berapapun ya, ini artinya sebenarnya sama dengan any. Ya, Flutter akan mengambil package yang terbaru yang kompatibel dengan aplikasi kita. Lalu bedanya apa dengan any ya? Bedanya adalah ketika teman-teman menggunakan kosongan gitu ya, Flutter akan menggunakan versi yang sama dengan yang sudah diunduh sebelumnya. Jadi kalau teman-teman sudah pernah install package A sebelumnya misalkan, maka ketika teman-teman kosongin versinya, Flutter akan mengambil versi yang sebelumnya. Kalau any, Flutter akan selalu mengambil versi yang terbaru yang kompatibel. Nah, itu bedanya. Semua versi ini dituliskan di paspec.yaml ya, teman-teman. Jangan bingung gitu ya. Sekarang, bagaimana dengan paspec.log? File paspec.log ini di-generate secara otomatis, teman-teman. Oleh siapa? Ya, oleh Flutter. Kapan? Nah, ini. Ketika teman-teman menjalankan perintah Flutter pub upgrade, kemudian Flutter pub get, dan juga Flutter pub downgrade. Nanti secara otomatis si file paspec.log akan nongol tuh ya di sebelahnya paspec.yaml biasanya. Karena namanya sama. Nah, ketika teman-teman menjalankan salah satu dari ketiga ini, si Flutter akan nge-log ya package yang teman-teman define di paspec.yaml. Di log package spesifik mana yang akan digunakan oleh aplikasi. Oke, kita langsung coba intip aja di contoh file paspec.log-nya. Ini saya buka dua file. Yang pertama ada paspec.yaml, kemudian berikutnya ada file paspec.log. Nah, ini bentuknya paspec.log. Nah, teman-teman bisa cek dokumentasinya di sini gitu ya. Di sini dikasih tahu langsung oleh si Flutter-nya dokumentasi dari paspec.log. Nah, ini bentuknya begini ya. Teman-teman jangan kaget. Ini di-generatein secara otomatis oleh Flutter. Oke, apa aja sih isi dari paspec.log ya? Kita bedah satu persatu. Di dalamnya ada key namanya package. Ini list semua package yang teman-teman gunakan dan yang di-log oleh si file paspec.log ini. Yang pertama di sini ada ANSI color, archive ya. Ini package bawaan Flutter ya. Terus ada beberapa package yang teman-teman define di sini ya, masuk juga. Ya, di sini ada nama package. Kemudian di dalam nama package sendiri ada beberapa key lainnya. Yang pertama ada dependency. Dependency ini ada beberapa jenis. Di sini ada transitive, kemudian ada direct main, ada direct dev, dan ada banyak lagi lainnya. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah ketika dependensinya itu transitive, artinya package ini digunakan secara tidak langsung oleh package lain yang teman-teman gunakan. Contohnya seperti ini, ketika teman-teman menggunakan state management block misalkan. Ketika teman-teman menggunakan Flutter, kalian cukup menginstal package Flutter block aja, Flutter underscore block. Tidak perlu menginstal package core-nya yaitu block. Nah, nanti package core-nya si block itu akan masuk ke dalam paspec.log sebagai transitif, teman-teman. Gitu. Ya. Di sini kalau kita lihat ya, kita search aja ada direct
main ya. Direct main ini package yang teman-teman tuliskan secara langsung di file paspec.yaml. Sini saya install carousel slider ya. Nanti dia masuk sebagai direct main. Ada juga direct dev ya, yang dimana teman-teman masukin ke sini. Dia nanti masuk ke direct dev. Itu maksud dari dependensi di sini. Kemudian ada description ya, ada nama di sini, nama package-nya. Kemudian ada enkripsi, ini untuk mengamankan ketika Flutter mendownload file package ini. Lalu ada URL, sumbernya dari mana, ada pub.dev gitu ya. Lalu sumbernya dari mana gitu ya, ada hosted, ada git ya, kalau teman-teman install dari git. Kemudian ada juga path ya, kalau teman-teman installnya dari lokal komputer gitu ya. Lalu ada versionnya, nah inilah versi yang di log teman-teman. 421 ya. Jadi nanti si Flutter akan spesifik menggunakan versi ini. Gitu. Oke, kita akan coba lihat di paspec.yaml. Di sini saya juga menambahkan ada package any gitu ya. Kita akan lihat package intl ini dia sebenarnya di log di versi berapa sih? Ya, kita search aja intl. Di sini di log di versi 1.18.1 ya. Versi terbaru yang kompatibel dengan project kita. Sebenarnya intl ini versinya udah 19 ya, 0.19. Cuman karena di project ini nggak kompatibel dengan 19, makanya si intl akan ngasih ke versi di bawahnya yang kompatibel, yaitu 0.18. Itu teman-teman ya. Oke. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini, ngebahas tentang apa sih bedanya paspec.yaml dengan paspec.log. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman, semoga dapat membantu. Jika teman-teman suka, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, agar channel ini dapat berkembang dengan baik ke depannya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, jangan lupa stay improve.